Halo, semoga harimu baik ya. Selamat datang kembali di channel Baca Kue. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah sukses pendiri KFC yang baru berhasil mewujudkan mimpi di usia pensiunnya setelah mengalami kegagalan ribuan kali. Saya yakin, kisah inspiratif ini pasti bisa membantu kalian untuk terus tumbuh dan terus semangat. Jadi, tonton sampai habis ya video ini. Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki dari Henryville, Indiana. Pada tahun 1895, ketika dia berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ibunya harus mulai bekerja di pabrik pengalengan tomat, meninggalkannya untuk memasak dan merawat saudara-saudaranya. Kehidupan menghantamnya dengan keras di usia yang sangat muda, dan karena situasi sulit yang dia hadapi, dia harus bekerja sebagai buruh tani pada usia 10 tahun. Ketika dia kelas 6, dia putus sekolah dan meninggalkan rumah. Ia mulai bekerja sebagai pelukis kereta kuda. Ketika dia berusia 16 tahun, dia memalsukan usianya untuk mendaftar sebagai tentara Amerika Serikat. Setelah diberhentikan dengan hormat setahun kemudian, dia mulai bekerja sebagai buruh kereta api dan belajar hukum di universitas, sampai dia menghancurkan karir hukumnya akibat berkelahi. Dia terpaksa pindah kembali dengan ibunya dan mendapatkan pekerjaan menjual asuransi jiwa. Setelah beberapa tahun, dia dipecat karena tidak mengikuti perintah. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan perusahaan kapal feri dan sukses dengan cepat. Kemudian, dia menjual bisnis kapal ferinya untuk membuat perusahaan manufaktur lampu kimia. Namun, akhirnya menyadari bahwa perusahaan lain sudah menjual lampu listrik jauh lebih banyak daripada lampu perusahaannya. Dia melalui semua kesulitan hidup, tetapi tidak menyerah. Dia pindah bekerja sebagai salesman untuk perusahaan ban, tetapi lagi-lagi dia kehilangan pekerjaannya ketika perusahaan itu tutup. Pada usia 40 tahun, ia bertemu dengan general manager sebuah perusahaan minyak yang memintanya untuk menjalankan SPBU untuknya. Tetapi SPBU tersebut harus ditutup kembali sebagai akibat dari depresi hebat yang dia alami. Pada tahun yang sama, perusahaan minyak Shell menawarinya sewa SPBU gratis dengan syarat sistem bagi hasil penjualan. Ia mulai mengoperasikan SPBU dan juga mulai menyajikan masakan ayam goreng dan masakan sederhana lainnya untuk orang-orang yang mampir di SPBU. Ayam gorengnya pun segera menjadi favorit masyarakat daerah tersebut dan membuatnya terkenal di daerah tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia memutuskan berhenti mengelola SPBU dan mulai membuat restoran yang layak. Setelah cukup berhasil dalam usaha ini, ia mulai mengiklankan makanannya. Namun, sebuah pertengkaran tiba-tiba meletus dengan pesaing lokal dan mengakibatkan baku tembak yang fatal yang mengakibatkan salah satu karyawannya sekarat. 4 tahun kemudian, dia membeli sebuah motel di sebelah restoran ayamnya dengan harapan bisnis yang lebih baik. Tetapi, motel itu terbakar habis bersama dengan restorannya. Namun, pria ambisius ini membangun kembali sebuah motel baru dengan restoran berkapasitas 140 kursi, sampai Perang Dunia Kedua memaksanya untuk menutupnya lagi. Ketika perang berakhir, ia mencoba menjual resep makanannya ke restoran lain. Usahanya ditolak 1009 kali, sampai akhirnya pada tahun 1952 ia berhasil menjual resep rahasianya ayam goreng Kentucky untuk pertama kalinya ke operator salah satu restoran terbesar di kota, yang dengan cepat menjadi hits. Efeknya, beberapa pemilik restoran lain membeli konsep franchise tersebut dan membayarnya 4 sen per ayam. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Restorannya sendiri lumpuh ketika pembangunan tol mengurangi kunjungan pelanggan ke restorannya. Akhirnya, dia menjualnya dan hidup hanya dengan sisa tabungan dan uang $105 sebulan dari jaminan sosial. Jadi, akhirnya dia mengejar mimpinya untuk memfranchisekan konsep ayamnya secara nasional dan berkeliling Amerika Serikat mencari restoran yang cocok. Dia membuka restoran baru dan kantor pusat perusahaan di tahun 1959. Saat itu, dia sering tidur di mobilnya. Dia mengunjungi restoran, menawarkan untuk memasak ayamnya. Jika pemiliknya menyukainya, maka dia menegosiasikan franchise-nya. Pada tahun 1965, di usia ke-75,
franchise-nya baru mulai sangat sukses setelah bertahun-tahun mengalami penolakan, kegagalan, dan kemalangan. KFC adalah salah satu rantai makanan cepat saji pertama yang berkembang secara global dan membuka gerai di Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika di pertengahan tahun 1960-an. Kolonel tetap menjadi simbol perusahaannya setelah dia menjualnya. Dia melakukan perjalanan lebih dari 400.000 kilometer setahun mengunjungi restoran KFC dan memuaskan pelanggan di seluruh dunia. Pada usia 90, Kolonel Sanders meninggal dunia. Saat itu, ada sekitar 6.000 lokasi KFC di 48 negara berbeda. Pada tahun 2018, ada 22.621 restoran KFC di seluruh dunia. Jika Anda merasa lelah karena penolakan atau patah semangat oleh kemunduran, ingatlah kisah Kolonel Sanders. Putus sekolah kelas 6, dipecat dari beberapa pekerjaan, menghancurkan karir hukumnya, mundur oleh depresi yang sangat hebat, kebakaran, dan Perang Dunia Kedua. Namun, ia menjadi juru masak paling terkenal di dunia setelah mencapai usia pensiun. Kolonel Sanders pencipta salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Tetapi, di atas semua itu, dia adalah kisah sukses yang luar biasa. Dengan kisahnya, kita dapat belajar bahwa meskipun menghadapi ribuan penolakan dan kemalangan, kalau kita punya dedikasi yang diiringi kerja keras, kita dapat menciptakan kesuksesan tanpa memandang usia. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang kisah inspiratif ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Subscribe channel ini untuk konten bermanfaat lainnya. Jangan lupa like dan share video ini ke orang yang bisa mengambil manfaat darinya. Terima kasih sudah menonton. Until next time and ciao!